Oke, selamat beraktivitas kembali pada hari ini. Bertemu lagi di mata kuliah bisnis strategi. Kali ini saya akan menjelaskan masuk mata kuliah yang keempat, yaitu manajemen sumber daya manusia. Nah, pertama yang perlu kita jelaskan terlebih dahulu adalah apa itu definisi dari sumber daya manusia. SDM merupakan sebagai penggerak atau sebagai pemikir dan perencana untuk mencapai sebuah tujuan organisasi. SDM sendiri merupakan manusia atau karyawan yang menjadi motor penggerak kegiatan usaha, perlu dikelola secara profesional. Kenapa perlu dikelola? Karena jika tidak dikelola dengan baik, maka penggerak itu sendiri tidak akan bisa menghasilkan atau tidak akan bisa produktif ketika nanti mengelola perusahaan. Kemudian pengertian dari manajemen sumber daya manusia itu apa? Dari slide yang kedua sampai slide yang keempat bisa saya rangkum di sini. Pengertian dari manajemen sumber daya manusia merupakan pemanfaatan para individu untuk mencapai tujuan organisasi, di mana tujuan tersebut antara lain meningkatkan kontribusi produktivitas para karyawan bagi organisasi secara strategik, etis, dan tanggung jawab sosial. Di sini sudah jelas bahwa dalam manajemen sumber daya manusia ini tujuan utamanya adalah meningkatkan kontribusi yang produktif. Artinya apa? Ketika SDM itu tidak dikelola dengan baik, maka ketidakproduktivitasan itu bisa terjadi. Untuk itu, agar SDM ini mempunyai produktivitas yang tinggi, kemudian kreativitas yang baik, kemudian kredibilitas yang baik, maka perlu adanya manajemen sumber daya manusia. Nah, selanjutnya pada slide yang kelima bisa dijelaskan di situ adalah ruang lingkup manajemen sumber daya manusia secara holistik. Maksudnya ini adalah ruang lingkup manajemen SDM secara menyeluruh. Itu di situ ada fungsi-fungsi SDM atau fungsi-fungsi dari manajemen sumber daya manusia, dilihat dari skop, kemudian fungsi operasional dan subfungsi operasional. Nah, fungsi dari manajemen sumber daya manusia ini kalau dilihat dari pengadaan SDM-nya, skupnya dari pengadaan SDM itu mempunyai subfungsi perencanaan SDM, kemudian penarikan SDM, seleksi SDM, penempatan SDM, dan pembekalan SDM. Di sini bisa dijelaskan bahwa dalam skop pengadaan SDM itu fungsi operasionalnya adalah perencanaan SDM. Bagaimana struktur organisasi atau bagaimana susunan jabatan dan sebagainya, kemudian bagaimana merekrut atau menseleksi dari sumber daya manusia itu, apakah nanti teknisnya adalah tertulis atau wawancara dan sebagainya, kemudian penempatan SDM sesuai kualifikasinya seperti apa, dan pembekalan atau training. Di sini biasanya kalau di hotel itu sering kita ketahui ada in-house training dan sebagainya. Kemudian skop yang kedua adalah pengembangan SDM. Kalian bisa buka di slide kelima ya. Pengembangan SDM, fungsi operasionalnya yaitu pendidikan dan pelatihan, kemudian pengembangan karir. Nah, pendidikan pelatihan ini bisa adanya course, short course, kemudian
pembekalan pelatihan SOP atau standar operasional prosedur dan sebagainya. Kemudian yang ketiga skupnya adalah pemeliharaan SDM. Di sini adanya kompensasi. Kompensasi dimaksud di sini adalah imbalan yang didapat oleh SDM tersebut ketika sudah melakukan kewajibannya. Kemudian integrasi hubungan perburuhan dan PHK. Kemudian yang kedua ada instrumen MSDM, instrumen manajemen sumber daya manusia. Apa yang dimaksud dengan instrumen adalah alat untuk mengukur daripada manajemen sumber daya manusia itu sendiri. Yang pertama ada analisis jabatan, kemudian penilaian prestasi kerja dan evaluasi jabatan. Nah, analisis jabatan ini bisa dijelaskan di sini adalah dalam sebuah organisasi atau perusahaan itu jabatan-jabatan apa saja yang diperlukan untuk menjalankan operasional dari sebuah organisasi atau perusahaan. Contoh misalnya ada pimpinan, kemudian ada bawahannya, wakilnya, kemudian ada dari segi keuangannya, kemudian sebagainya. Nah, itu jabatan-jabatan, analisa jabatan tersebut bisa ditentukan berdasarkan dari jenis organisasi itu bergerak di bidang apa atau perusahaan itu bergerak di bidang apa, jasa atau produksi. Kemudian penilaian prestasi kerja. Dalam penilaian prestasi kerja ada beberapa kriteria ataupun syarat-syarat yang bisa diterapkan di situ untuk menilai dari kinerja masing-masing karyawan. Contoh misalnya dari tingkat kedisiplinannya, dari kualifikasi keterampilannya atau skillnya dan sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah evaluasi jabatan. Nah, dalam mengevaluasi jabatan ini diperlukan, benar nggak sih sebenarnya dalam sebuah struktur organisasi itu diperlukan jabatan tersebut. Jangan-jangan jabatan itu hanya posting aja atau percuma saja. Seperti itu. Kemudian selanjutnya di slide ke-6 adalah tujuan-tujuan MSDM atau tujuan-tujuan dari manajemen sumber daya manusia. Yang pertama ada tujuan organisasional, kemudian ada tujuan fungsional, kemudian ada tujuan kemasyarakatan dan tujuan personal. Oke, kemudian mungkin yang untuk tujuan ini bisa saya skip saja ya, bisa dibaca sendiri. Contoh misalnya tujuan fungsional itu menjaga kontribusi Departemen SDM dalam tingkat yang layak baik kebutuhan organisasi. Kemudian sumber-sumber daya akan terbuang percuma jika MSDM tidak direncanakan secara optimal sesuai dengan kebutuhan organisasi. Kemudian tujuan kemasyarakatan itu lebih kepada sikap etis dan tanggung jawab sosial terhadap kebutuhan dan tantangan-tantangan masyarakat sembari meminimalkan dampak negatif tuntutan tersebut bagi organisasi. Kemudian yang selanjutnya adalah tadi di awal sudah saya jelaskan ada fungsi-fungsi MSDM yang ini menurut Werther dan David tahun 1996. Bisa dilihat di slide di 12 ya, slide ke-12. Di situ ada fungsi yang pertama dari fungsi manajemen sumber daya manusia adalah penerapan dan persiapan dan seleksi. Nah, dalam persiapan dan seleksi dalam sumber daya manusia itu terdiri dari analisis dan desain jabatan. Nah, analisis dan desain jabatan yang tadi saya sampaikan adalah jabatan-jabatan apa yang diperlukan dalam menjalankan organisasi itu atau dalam menjalankan sebuah perusahaan. Contoh misalnya nama jabatan, kemudian kode jabatannya seperti apa, kemudian kualifikasi jabatannya seperti apa.
dalam menduduki sebuah jabatan itu diperlukan kualifikasi. Misalnya contoh manajer. Nah, tidak 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 bisa seorang yang lulusan, misalnya tidak bisa seorang yang lulusan fresh graduate dari SMA langsung menduduki jabatan manajer. Tetapi tidak menutup kemungkinan bagi lulusan SMA yang sudah memiliki pengalaman di jabatan yang sama dapat menduduki jabatan manajer. Contoh kan di hotel kan sering nih, mungkin dia dari lulusan D3, kemudian untuk pertama kali dia bekerja dia tidak bisa langsung menjadi manajer, tetapi dia berawal karirnya menjadi seorang marketing misalnya, kemudian dari seorang marketing dia naik menjadi marketing manager, atau dari awalnya sales manager jadi marketing manager atau supervisor langsung naik ke manajer, dan seperti itu. Walaupun pada saat itu pendidikannya masih D3, tetapi di sisi lain seorang manajer juga ada kualifikasi yang bisa diterapkan. Contoh misalnya manajer operasional itu minimal harus pendidikan S1 misalnya, atau mungkin kualifikasi yang lain. Nah, itu tergantung dari ada plus dan minusnya, tergantung dari perusahaan mau menerapkan yang mana ini, dari kualifikasinya terlebih dahulu, dari pendidikannya atau background pendidikannya, atau dari pengalamannya, seperti itu. Kemudian adanya perencanaan SDM. Perencanaan SDM itu bisa dibuat job desk-nya seperti apa, atau job description-nya seperti apa, kemudian jam kerja dalam sehari harus berapa jam, masuknya jam berapa, kemudian apakah diperlukan shift atau tidak. Itu tergantung dari organisasi atau perusahaan yang dijalankan. Kemudian proses persiapan dan seleksinya adalah rekrutmen. Nah, dalam rekrutmen itu ada syarat khusus atau syarat umum, kemudian teknis rekrutmennya seperti apa. Kemudian dalam step terakhir dalam persiapan dan seleksi adalah adanya seleksi, yaitu bisa dilakukan secara tertulis atau interview atau wawancara dan sebagainya. Kemudian fungsi MSDM yang kedua adalah pengembangan dan evaluasi. Dalam pengembangan dan evaluasi ini terdiri ada beberapa orientasi penempatan dan PHK. Misalnya contoh seperti ini. Dalam pengembangan dan evaluasi itu diperlukan pemahaman dengan kualifikasi seperti A itu pantasnya ditempatkan di jabatan yang mana, kemudian kondisi-kondisi yang seperti apa yang bisa mengakibatkan seseorang itu di PHK. Kemudian adanya pelatihan dan pengembangan, ada perencanaan karir dan penilaian kinerja. Penilaian kinerja ini biasanya kalau di hotel-hotel ya mereka dibuat seperti list seperti itu. Setiap karyawan itu mempunyai kinerja masing-masing yang dinilai oleh atasannya masing-masing. Misalnya dari kedisiplinannya, atau ketika dia berangkat dan pulang kerja tepat waktu atau tidak. Kemudian dari kinerja yang dihasilkan, apakah mereka itu sering dapat komplain atau tidak. Nah, penilaian seperti itu yang perlu dikembangkan. Kemudian fungsi yang selanjutnya adalah kompensasi dan proteksi. Di sini terdiri dari upah atau gaji, insentif, tunjangan dan lain-lain. Kemudian keamanan, keselamatan dan kesehatan. Kalau di sebuah organisasi biasa untuk upah dan gaji jelas ya, apakah itu sesuai dengan UMR atau memang dari kontrak agreement yang dari awal. Kemudian keamanan, keselamatan, kesehatan, di sini ada asuransi. Ya, asuransi di mana sebuah perusahaan wajib memberikan asuransi terhadap karyawannya. Kemudian hubungan ke karyawan dan audit. Di sini adalah yang dimaksud
hubungan antara sesama karyawan itu seperti apa. Jadi fungsi dari manajemen ini bisa menjadi penengah atau bisa menjadi controlling di sini agar kondisi kerja itu tetap kondusif, tidak terjadi kesenjangan yang berlebihan. Kemudian antara manajemen dengan pekerja itu juga terjadi hubungan yang baik, tidak ada perpecahan atau dan sebagainya seperti itu. Kemudian adanya audit MSDM itu adalah sistem controlling di sini. Oke, selanjutnya saya akan bahas tentang tahapan metode analisis beban kerja atau yang disebut dengan workload analysis ya. Dalam pengadaan tenaga kerja kita kenal sebagai istilah workload analysis dan workforce analysis. Nah, apa itu namanya workload analysis? Workload analysis adalah suatu proses menghitung beban kerja suatu posisi atau subposisi dan juga kebutuhan jumlah orang untuk mengisi posisi tersebut. Jadi workload analysis ini adalah menghitung beban kerja sebuah jabatan atau sebuah posisi jabatan dan menghitung jumlah kebutuhan orang untuk mengisi tersebut. Contoh misalnya dalam sebuah struktur organisasi, contoh misalnya di restoran, ada restoran manager, ada supervisor, kemudian ada waiter. Nah, dalam workload analysis ini bisa kita hitung dalam sebuah restoran itu membutuhkan berapa waiter dalam sebuah event. Yang pertama adalah menentukan output utama dari suatu fungsi. Contoh seorang waiter kan outputnya adalah memberikan pelayanan di restoran. Kemudian yang kedua membreakdown rangkaian aktivitas menjadi sebuah tugasnya atau job desk-nya itu apa untuk seorang waiter. Contoh misalnya ada preparation, kemudian ada taking order, kemudian serve the food, clean up dan sebagainya. Itu bisa di breakdown terlebih dahulu tugasnya seorang waiter seperti apa, baru nanti menghitung jumlah waktu total yang dibutuhkan. Nah, seorang waiter ini bisa memberi dalam satu waktu bisa memberikan pelayanan atau bisa memberikan pelayanannya itu berapa waktu yang dibutuhkan. Nah, itu nanti terkait dengan jumlah waiter yang dibutuhkan dalam sebuah restoran. Nah, baru selanjutnya adalah ditentukan prediksi jumlah pegawai. Jadi ketika kita sudah mengetahui berapa waktu yang dibutuhkan dalam melayani, contoh misalnya di restoran ada tamu nih, kemudian tamu rombongan 4 orang. Dalam melayani tamu 4 orang ini, dari ketika mereka welcoming the guest, taking order, kemudian serving the food, clear up, sampai presenting the bill dan mengantar tamu pulang kembali, itu dibutuhkan waktu berapa lama. Kemudian dalam satu hari itu kira-kira diprediksi akan melayani berapa tamu. Nah, itu bisa ditentukan nanti jumlah karyawan yang dibutuhkan atau jumlah waiter yang dibutuhkan dalam satu hari. Kemudian yang selanjutnya adalah workforce analysis atau analisis tenaga kerja. Apa itu workforce analysis? Yaitu sebuah proses perencanaan, pengevaluasian,
pengkajian dan pembagian sistem kebutuhan atau jumlah dan komposisi SDM untuk setiap fungsi kerja atau unit organisasi. Nah, di sini stepnya bisa dilakukan, yaitu mengetahui jumlah tenaga kerja, kemudian komposisi tenaga kerja dan kualitas tenaga kerja. Oke, di slide yang selanjutnya ada slide yang nomor 24, itu ada prinsip dan prosedur analisis jabatan. Nah, itu nanti bisa dibaca-baca. Jangan lupa hari ini tetap membuat review dari mata kuliah ini. Kemudian sebagai penutup dari video penjelasan ini yang singkat ya, saya yakin kalian pasti nanti harus membuat review ya seperti biasanya. Nah, saya ingin di dalam review tersebut kalian menambahkan penjelasan tentang apa perbedaan antara manajemen sumber daya manusia dengan departemen personalia. Saya ulangi, di dalam review nanti tolong kalian jelaskan apa perbedaan dari manajemen sumber daya manusia dengan departemen personalia. Oke, baik. Untuk hari ini mungkin cukup ya. Di slide selanjutnya tinggal itu penjelasan-penjelasan yang penjelasan secara detail apa yang saya jelaskan di atas tadi. Jadi tinggal dipahami lebih dalam lagi detailnya di slide yang di bawah. Baik, terima kasih. Selamat beraktivitas. Jangan lupa untuk membuat review untuk makul bisnis strategi. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.